Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alladzi akmalahu wartadahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammadin alladzi jtabahu min khalqihi wastafahu. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang kitab Daqaiqul Akhbar, di mana pada bab yang ketiga ini menjelaskan tentang para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna Allah Ta'ala khalaqal malaikatal kiramal arba'ah. Israfilu alaihi salam wa Mikailu alaihi salam wa Jibrailu alaihi salam wa Izrailu alaihi salam. I'lam, ketahuilah olehmu, annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala khalaqal malaikatah, telah menciptakan malaikat al-kiram al-arba'ah, yang mulia, yang empat. Allah telah menciptakan 4 malaikat yang mulia. Israfilu alaihi salam, yaitu malaikat Israfil alaihi salam, wa Mikailu, malaikat Mikail alaihi salam, wa Jibrailu alaihi salam, dan malaikat Jibril alaihi salam, wa Izrailu alaihi salam. Wa ja'ala fi aydihim umural khalaiqi wa tadbiral alami kullahu. Waja'alah, dan Allah telah menjadikan, fi aidihim, di tangan-tangan mereka, malaikat yang 4, umurul khalaiqih, berbagai urusan para makhluk, wa tadbirul alami, dan pengaturan alam kullahu, seluruhnya. Jadi 4 malaikat inilah yang ditugaskan, yang Allah jadikan untuk mengurus para makhluk dan mengatur seisi alam secara keseluruhan. 4 malaikat tersebut adalah Israfil, Mikail, Jibril, dan Izrail. 4 inilah yang disebut malaikatul kiram. Wa ja'ala Jabraila alaihi salam sahibal wahyi war risalati. Wa ja'ala, dan telah menjadikan siapa Allah, Jabrailah, kepada malaikat Jibril alaihi, mudah-mudahan tetap kepadanya assalamu, keselamatan, sahibal wahyi, sebagai penguasa wahyu, war risalati, dan risalah. Jadi Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu, juga risalah. Wa Mikailah, dan Allah telah menjadikan malaikat Mikail alaihi salam sahibal amtari, yang menguasai hujan, wal arzaqi, dan rezeki-rezeki. Semua rezeki tentang hujan pun itu yang mengatur ialah malaikat Mikail alaihi salam. Wa Izrail alaihi salam, dan malaikat Izrail sahibah qabdil arwahi, sebagai penguasa pencabutan ruh-ruh. Wa Israfil alaihi salam, dan malaikat Israfil alaihi salam sahibal qarni, penguasa tanduk, yakni as-suri. Yang dimaksud qarni, sahibal qarni, ialah pemilik sangkakala. Nah, setelah dirinci nanti dari 4 malaikatul kiram ini, baru selanjutnya akan merinci bagaimana sih tugas-tugas dari masing-masing malaikat, bentuk-bentuknya seperti apa, siapa saja yang membantu para malaikat ini untuk melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang akan kita bahas adalah malaikat Israfil terlebih dahulu. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Ibnu Abbasin, siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna Israfil alaihi salam sa'alallah ta'ala. Inna Israfil, sesungguhnya malaikat Israfil alaihi salam,
Sa'alah pernah memohon siapa malaikat Israfil Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala ayyu'tiyahu agar memberikan siapa Allahu kepada malaikat Israfil quwwata sab'i samawatin, kekuatan 7 langit. Fa'atahu, lalu memberikan siapa Allahu kepada malaikat Israfil. Allah memberikan apa yang diminta oleh malaikat Israfil tentang penguasaan yang akan diemban oleh malaikat Israfil berupa kekuatan dari langit yang 7 lapis langit. Kemudian apa saja kekuatan tersebut? Wa quwwata sab'i ardina fa'atahu. Ternyata malaikat Israfil ini tidak hanya meminta kekuatan 7 langit saja, namun wa quwwata sab'i ardina, dan malaikat Israfil memohon lagi kekuatan 7 bumi. Fa'atahu, maka Allah pun memberikannya. Wa quwwatar riyahi fa'atahu. Kemudian juga malaikat Israfil ini meminta kekuatan angin, maka Allah pun memberikannya. Wa quwwatal jibali fa'atahu, dan ia meminta lagi kekuatan gunung. Fa'atahu, maka Allah memberikannya. Wa quwwatas saqalain, dan ia meminta lagi kekuatan 2 golongan. As-saqalain itu 2 golongan makhluk adalah jin dan manusia. Wa quwwatas sibai, dan meminta lagi kekuatan hewan-hewan buas. Fa'atahu, maka Allah memberikannya. Sebentar, ini PDF-nya. Wa min tahti qadamaihi, wa min tahti qadamaihi, dan mulai dari bawah kedua kakinya malaikat Israfil, ila ra'sihi, sampai kepala malaikat Israfil, syu'urun, terdapat beberapa rambut. Wa afwahun, dan beberapa mulut. Wa alsunun, dan beberapa lidah. Mughattatun, yang tertutup bil hujubi, dengan berbagai hijab, artinya tertutup dengan tabir. Dan inilah kisah atau keterangan tentang bagaimana sih bentuk daripada malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil ini di kedua kakinya malaikat Israfil sampai kepalanya terdapat beberapa rambut, dan beberapa mulut, juga beberapa lidah yang tertutup dengan hijab. Yusabbihullaha ta'ala bikulli lisanin bi alfi lughatin. Yusabbihu, yang bertasbih siapa malaikat Israfil, Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bikulli lisanin, dengan masing-masing lisan, lidah yang ada pada tubuhnya, bi alfi lughatin, dengan 1000 bahasa. Wa yakhluqullahu ta'ala min nafsihi alfi malakin. Wa yakhluqullahu ta'ala, dan menciptakan Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala, min nafsihi, dari satu nafas malaikat Israfil, alfi malakin, akan 1 juta malaikat. Jadi 1 kali bernafas malaikat Israfil ini, maka tumbuhlah 1 juta malaikat. Ketika umpama kita kalikan dengan bertambahnya nafas dari malaikat Israfil, tentunya anak buah daripada malaikat Israfil ini semakin hari semakin bertambah. Jadi umpama malaikat Israfil ini melaksanakan tugasnya, maka tidak ada kerepotan. Umpama di belahan dunia ini ada orang yang harus ia lakukan tugasnya, jadi tidak akan kewalahan dari objek yang harus ia lakukan. Apa sih tugasnya malaikat Israfil tadi di awal? Tugas daripada malaikat Israfil itu ialah Israfil sahibul qarni,
artinya yang memiliki sangkakala. Beliau yang bertugas untuk meniup sangkakala. Ketika di sini ditiup, satu kali tiupan maka akan membunuh semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Lebih-lebih dengan beberapa malaikat-malaikat yang sebab timbul dari pernafasan malaikat Israfil ini akan membantu tugas-tugasnya. Wa yakhluqullaha wa yusabbihuna ila Allah yaumil qiyamati. Yusabbihuna Allah, dan 1 juta malaikat itu yang tumbuh dari satu kali nafas malaikat Israfil, yusabbihuna, bertasbih Allah Ta'ala, Allah kepada Allah, ila yaumil qiyamati, hingga hari kiamat. Wa humul muqarrabuna 'inda Allah Ta'ala wa hamalatul 'arsy wal kiramul katibuna. Wa hum, dan mereka itu al muqarrabuna adalah para malaikat, 'inda Allah, yang selalu dekat dengan Allah Ta'ala, wa hamalatul 'arsy, dan memanggul arash, wal kiramul katibuna, dan para malaikat pencatat yang mulia. Wahum ala surati Israfil alaihi salam. Wahum, dan mereka ala surati Israfil alaihi salam, berwujud seperti bentuk malaikat Israfil. Wa yanzuru Israfilu kulla yaumin wa lailatin 3 marratin ila jahannam. Wa yanzuru, dan malaikat Israfil selalu memandang, kulla yaumin wa lailatin, setiap malam dan siang, setiap hari, ya, setiap sehari semalam, ya. 3 marratin, sebanyak 3 kali, ila jahannam, ke neraka jahannam. Wa yatadarra'u, dan ia selalu berdoa, fayabki, dan merengek, ya, berdoa menghibah, fayabki, dan merengek, menangis, wayandubuh, lalu ia menjadi kurus, wayasiru kawatril qausi, menjadi seperti tali busur panah, wayabki bukaan syadidan, dan ia selalu menangis dengan tangisan yang keras. Walaula anna Allah Ta'ala yamna'u dumu'a bukaihi lam tala'atil ardu bidumu'ihi. Walau, dan seandainya, la anna Allah Ta'ala tidak mencegah cucuran, yamna'u dumu'a bukaihi, cucuran air mata tangisan malaikat Israfil, lam tala'atil ardu, maka pastilah penuh bumi, bidumu'ihi, dengan cucuran air mata malaikat Israfil. Fasarat, maka jadilah bumi, katufani Nuhin alaihi salam, seperti banjir bandang Nabi Nuh alaihi salam. Wa min 'azamihi, dan di antara tanda betapa besarnya tubuh malaikat Israfil, annahu, bahwasannya, lau subbat, seandainya dituangkan, jami'u miyahin, apa seluruh air, jami'u miyahil bihari, seluruh air yang ada di laut, wal anhari, dan sungai-sungai, ala ra'sihi, di atas malaikat Israfil, ma waqa'a minha, maka tidaklah jatuh darinya, qatratun 'alal ardi, akan setetes pun ke atas bumi ini. Di saking besar luasnya, jadi seandainya dikumpulkan air-air yang ada di muka bumi ini, lalu dituangkan di kepala malaikat Israfil, maka semuanya satu tetes pun tidak akan sampai, ya, saking besarnya. Dan ini menjelaskan tentang malaikat Israfil. Jadi saya ulangi kembali bahwa Allah Ta'ala menciptakan dari satu nafas malaikat Israfil ini akan 1 juta malaikat yang mereka selalu bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Mereka itu adalah para malaikat yang selalu dekat dengan Allah Ta'ala, dan para malaikat pemanggul arash, para malaikat pencatat yang mulia. Dan mereka berwujud seperti bentuk malaikat Israfil. Malaikat Israfil selalu memandang setiap sehari semalam sebanyak 3 kali ke neraka jahanam. Saking khawatirnya, saking takutnya, saking dahsyatnya daripada neraka jahanam itu, ia selalu berdoa menghibah dan merengeklah. Lalu ia akan menangis dan ia menjadi kurus sehingga seperti tali busur panah.
ia juga selalu menangis dengan tangisan yang begitu keras. Dan seandainya tangisan itu Allah tidak mencegah untuk jatuhnya ke muka bumi ini, maka tentu bumi ini akan banjir seperti banjir bandangnya Nabi Nuh, seandainya malaikat itu nangis. Dan di antara tanda betapa besarnya tubuh malaikat Israfil, bahwasannya seandainya dituangkan semua air berbagai lautan dan sungai-sungai di atas kepala malaikat Israfil, maka tidaklah jatuh darinya akan setetes pun ke atas bumi. Saking besarnya, artinya air yang tertuang itu hanya sampai pada kepalanya malaikat Israfil dan tidak akan menetes satu tetes pun ke muka bumi ini, habis semuanya. Itu pun belum merata kepada seluruh kepala malaikat Israfil. Nah, inilah kajian yang ketiga, penyebutan tentang malaikat yang 4 yang mulia. Kita kaji dulu tentang malaikat Israfil. Insyaallah selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih malaikat Mikail itu. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.